Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan, lebay ya, menceritakan tentang gimana cara mengurus Certificate of Eligibility atau COE. Untuk bisa mengurus visa student Jepang dengan biaya sendiri atau privately funded student atau biasa disebut privately financed student. Jadi waktu itu saya udah cerita ya kalau saya ke Jepang ini sebagai mahasiswa yang membiayai diri sendiri atau istilahnya privately funded student. Jadi saya mau ngasih disclaimer lagi again and again. Jadi saya berbicara atas nama sendiri. Saya tidak mewakili institusi manapun, baik di Indonesia maupun di Jepang. Dalam hal ini di Jepang saya kuliah di Mie University. Jadi saya cuma mau menceritakan apa yang saya alami atau apa yang saya kerjakan atau lakukan dulu ketika saya mau mengurus COE atau COI ya. Jadi pertama-tama apa itu persyaratan COI? Jadi persyaratan COI ini yang pertama tentu harus diterima dulu di kampus Jepang. Jadi waktu itu saya udah dapatkan hasil examination atau hasil ujian masuk ya, dan hasilnya alhamdulillah saya diterima di Mie University sebagai mahasiswa S3 dengan status mahasiswa yang membiayai diri sendiri. Jadi yang pertama dokumen yang dibutuhkan adalah tentu saja letter of acceptance atau surat penerimaan. Terus yang kedua persyaratannya itu ada form namanya form Certificate of Eligibility, bisa di-download di website imigrasi Jepang ya, karena COI ini nanti diurusnya di Jepang. Jadi harus ngisi form. Ngisi formnya cuma satu doang sih. Ngisi form ya, isinya itu identitas kita, terus di Jepang itu mau ngapain, terus kalau mau kuliah berapa jam di kampus dan lain-lain. Terus juga ada informasi tentang supervisor kita ya, dia ada nama supervisor kita dan lain-lain. Intinya si form itu diisiin sama sensei saya yang baik hati. Sensei saya selalu ngisiin form saya sampai dia mentok. Jadi ketika mentok misalnya ada informasi yang dia nggak tahu mengenai saya, baru diserahkan ke saya. Itu jadi yang kedua dokumennya adalah form. Yang ketiga tentu saja kita harus punya paspor. Nggak mungkin kan mau keluar negeri kita nggak punya paspor ya. Jadi yang belum punya paspor silahkan buat dulu kalau berniat sekolah ke Jepang. Jadi paspor kita itu tenang, bukan paspor asli tapi cukup scanan dikirim ke Jepang. Dalam kasus saya, sensei saya tidak membutuhkan printed dokumen atau tidak membutuhkan dokumen dalam bentuk fisik. Mungkin di kasus lain, di teman yang lain, mungkin mereka harus mengirim fisik ya, kayak misalnya fotokopian paspor, terus dan dokumen-dokumen lainnya harus dikirim ke Jepang. Di kasus saya alhamdulillah saya mendapat pengiritan lagi. Jadi saya bilang cukup kamu kirim aja kopi dari paspor saya. Jadi saya kirim scanannya aja lah, udah biar jelas ya. Terus lagi-lagi karena saya adalah mahasiswa tanpa beasiswa, jadi saya harus memberikan bank certificate. Jadi bank certificate itu isinya adalah
Tentu saja dikeluarkan sama bank ya. Isinya menjelaskan tentang saldo kita. Saldo di bank itu ada berapa, terus di-convert atau dikonversikan ke yen ya. Misalnya kalau kasus saya kemarin kan 220 juta ya. Jadi sekitar dua 2 juta kurang 1.900.000 yen kalau nggak salah, itu udah mengurangi angka ya. Target saya kan 2 juta yen tapi nggak tercapai. Jadi sertifikat bank itu buatnya karena saya bank BTN ya, jadi saya buat di BTN, bayarnya sekitar berapa ya? 300.000 ya kalau nggak salah surat itu. Jadi bayar ya guys, nggak gratis. Dan nunggunya cukup lama, semingguan, tergantung keberadaan si kepala bank atau kepala cabang dari bank itu, karena butuh tanda tangan kepala cabang. Jadi bisa lebih mungkin atau bisa kurang gitu ya. Jadi saya membuat bank sertifikat itu. Dari mana saldonya saya udah pernah ngasih tahu kalau saya cuma punya duit setengah lebih dari 220 juta itu. Jadi setengah kurangnya itu rahasia ya, rahasia. Jadi setengah kurangnya itu saya pinjam dari 3 orang ya guys. Tapi 3 orang itu saya pastikan orang tersebut tidak akan memberikan informasi kemana-mana kalau saya sedang mengurus si OE ke Jepang. Karena lagi-lagi saya takutnya nggak jadi ya, meskipun si OE udah keluar, tapi kalau nggak jadi ke Jepang kan, kalau udah woro-woro kayaknya kurang etis ya. Makanya saya cari orang yang bisa meminjamkan uang, tapi dia nggak ember mulutnya. Akhirnya dapet 3 orang itu. Satu temen, bukan temen sih, kayak bosnya suami lah di kantor ya. Itu paling gede dia, pinjam 50 juta. Terus ada 2 teman saya di kampus, tapi saya yakin 2 teman saya ini nggak akan bilang ke siapapun kalau saya lagi ngurusi OI. Karena kalau bocor nanti kemana-mana udah, pokoknya dinding aja bisa bicara katanya kalau di kampus. Nah 2 orang itu minjemin ya yang satu 20, yang satu 15, jadi 35 juta. Nah jadi saya dapat pinjaman 85 juta, tapi pakai pinjaman itu ya buat seminggu doang ya, buat apa, ngurus bank sertifikat atau sertifikat bank aja. Jadi bukan minjem buat dikonsumsi ya. Kalau minjem buat dikonsumsi kayaknya atau buat dipakai, kayaknya orang nggak akan minjemin ya. Tapi karena ini buat numpang lewat doang ke ATM atau ke rekening, nanti dibalikin lagi setelah bank sertifikatnya itu selesai. Jadi dapatlah 220 juta itu ya. Apalagi tadi ya, jadi yang ketiga tadi bank sertifikat, yang keempat ya, yang pertama itu apa tadi, LOE ya dari kampus, yang kedua form, yang ketiga pasport, yang keempat tadi bank sertifikat atau sertifikat bank. Tenang, jadi kalau kita udah buat bank sertifikat atau sertifikat bank itu, duit yang ada di rekening itu bisa kita apa-apain, bisa kita ambil lagi aja kalau ini, atau langsung kita transfer ke orang yang udah minjemin ya. Jadi jangan khawatir itu. Terus juga selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pas foto. Jadi ada ketentuannya ya di perdokumenan di Jepang itu, ukuran dari pas foto kita itu sama sih kayak di Indonesia ya, ada ukuran-ukurannya, tapi yang bikin mungkin agak beda itu sampai detail gitu ukurannya. Misalnya dari atas ke kepala kita harus berapa senti, dari muka kita harus gimana, terus dari bawah muka ke paling bawah itu berapa ukurannya. Jadi proporsinya tuh udah ada sampelnya ya. Kalau penasaran gimana sampelnya, mungkin bisa search di internet sampel buat foto COI. Ada, saya juga nyarinya di internet. Jadi saya itu pernah ngirim ke sensei foto-fotonya itu apa adanya gitu, yang di Indonesia ya udahlah dipakai aja kan, ukurannya kalau nggak salah 3x4 ya.
saya kirim aja ya dengan standar pas foto di Indonesia. Ternyata kata sensei, kamu ngirim foto salah, nggak bisa kita pakai kayak gini kan. Aduh, saya nggak ngecek kan, ya ampun, oh iya bener. Jadi proporsinya beda gitu antara yang mereka mau dengan proporsi pas foto saya itu beda, meskipun ukuran pas fotonya sama 3x4 waktu itu. Jadi pas foto itu kan harusnya fisik ya, tapi sensei yang baik hati dan tidak sombong memprintkan foto saya. Ya Allah, sensei saya pokoknya baik banget. Jadi harusnya itu fotonya berbentuk fisik. Banyak temen yang cerita kalau dia harus kirim dari Indonesia pas fotonya. Nah, sensei saya itu baik banget. Saya cuma ngirim file dan itu salah. Harus kirim lagi. Akhirnya saya tag foto ulang gitu sesuai dengan kriteria COI ya, pas foto COI. Di saya tag ulang foto terus baru diedit. Tapi diedit tuh bukan maksudnya dijadiin mulus-mulus, ya nggak boleh. Foto itu hasil editan. Diedit itu maksudnya ukurannya ya, ukuran pas fotonya supaya pas gitu. Jadi jangan sampai bikin pas fotonya hasil editannya, misalnya bintik-bintik hitam yang ada di muka ini dihilangin gitu, jangan ya. Terus backgroundnya juga harus yang putih ya, bukan hasil editan juga. Jadi saya waktu itu difoto di depan dinding yang warna putih gitu, fotonya pakai HP, nggak apa-apa ngirit. Terus juga apa namanya, jadi lupa tadi pas foto ya, itu harus benar dan harus diambil 3 bulan, maksimal 3 bulan ya kalau nggak salah, 3 bulan sebelum pembuatan itu. Jadi kalau ada foto yang udah lama itu nggak boleh dipakai, nanti wajah kita beda ya, yang dulu masih kenceng gitu. Padahal foto yang sekarang atau diri kita yang sekarang udah berkerut-kerut ya, itu kan jadi masalah nanti. Dan boleh pakai make up tapi seperlunya aja ya, jangan sampai pakai make up artis gitu, akhirnya wajah kita bener-bener beda gitu kan. Jadi boleh pakai lipstick atau pakai bedak atau pakai pensil alis, tapi seperlunya aja, jangan yang medok-medok gitu ya. Setelah saya searching itu juga katanya boleh, ya udah biar saya kelihatan lebih putih dikit saya pakai bedak ya. Itu ya. Jadi cuma itu syaratannya. Yang ngurusnya siapa? Yang ngurusnya itu harusnya kampus ya. Jadi harusnya petugas kampus. Kalau di universitas sebelumnya, waktu saya pernah dapat COI di universitas sebelumnya, yang ngurus itu benar-benar pure petugas dari kampus gitu kan. Makanya sensei nggak tahu menau waktu itu. Nah, yang sekarang karena di Graduate School of Engineering Mie University, jadi di sekolah pascasarjana Mie University ini nggak, kata sensei saya nggak ada yang ditugaskan untuk mengurus-ngurus itu. Akhirnya yang pergi ke kantor imigrasi di Nagoya, dan itu butuh waktu 1 jam, adalah sensei saya yang baik hati. Ya Allah, terima kasih sensei. Waktu itu masih musim dingin kan, saya sempat khawatir karena beliau kan udah ini ya, berumur ya. Aduh, saya ngerjain sensei harus pergi ke Nagoya, jaraknya berapa kilo gitu, waktunya bisa 1 jam di perjalanan, musim dingin pula, cuma ngurusin saya doang. Ya Allah, tapi gimana lagi, nggak ada yang bisa saya minta tolong karena itu memang apa namanya, ranahnya kampus dan sensei ya untuk mengurus itu gitu kan. Nggak bisa kita minta teman untuk menguruskan karena mungkin nanti ada penjamin dan lain-lainnya. Jadi yang ngurusinnya sensei. Jadi saya tadi cuma ngirim berkas-berkas melalui email. Habis itu kata sensei, saya mau urus ke imigrasi. Terus habis dari imigrasi, kata sensei, kata petugas imigrasinya minimal 1 bulan sampai 3 bulan kata dia. Saya disuruh nunggu, kata sensei tunggu aja. Nanti kalau saya udah dapet
COI-nya saya kabari kamu, kata sensei. Udah nunggu ya. 2 minggu nunggu dapat kabar, tapi kata sensei, ini COI kamu belum bisa diproses karena CV kamu katanya kurang lengkap. Jadi si status saya itu katanya setelah lulus itu udah lebih dari 5 tahun dari S2 ya. Jadi si CV saya itu apa namanya, kayak ada yang miss gitu. Setelah lulus itu ngapain gitu. Karena saya waktu itu ternyata kurang teliti ya, saya ngisi CV saya itu asal gitu. 5 tahun terakhir itu ya saya ngajar di salah satu kampus itu ya. Saya tulis aja kan ngajar di sana. Nah, setelah lulus S2 itu nggak dikasih tahu ngapain aja. Nah, sementara di Jepang itu kalau kita mau nulis CV itu kalau bisa sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ada gap gitu antara kita lulus dan kerja di mana gitu. Akhirnya kata sensei saya, ya udah nanti saya kirimin aja CV kamu yang kamu kirim buat pendaftaran ke kampus, kata sensei. Baik banget ya. Jadi CV saya itu dikirim melalui pos ya. Kalau di Jepang itu semua korespondensi itu melalui pos. Jadi harus dikirim melalui pos. Duit lagi kan itu. Duit lagi. Ya udah nggak apa-apa, kata saya tuh. Terus saya ngirim CV saya. Terus kan suruh nunggu lagi kan, itu belum diproses tuh COI saya, pasti akan lama kan. Akhirnya ya udah nunggu. Ternyata saya memprediksi bakalan selesai lama, ternyata selesainya itu kayaknya kurang dari sebulan udah ada, kata senseinya. Ini COI kamu udah selesai, kata dia. Saya mau kirim ke Indonesia, kata sensei. Terus saya kasih alamat kampus waktu itu ya, karena kalau ke rumah takutnya nggak nyampe lama gitu. Akhirnya oke, sensei, nanti saya kasih dikasih nomor resinya, kata saya. Terus sensei ngasih nomor resi, hampir tiap hari tuh saya cek udah nyampe mana gitu kan. Ternyata kayaknya 4 hari gitu baru nyampe Jakarta. Dan saya dapat notifikasi dari PT Pos itu kalau saya harus bayar pajak, entah pajak apalah nggak ngerti ya. Jadi ada email katanya kamu harus bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak, si paket kamu nggak akan dikirim ke kamu, atau ada biaya nanti penyimpanan kalau paket kamu nggak dikirim-kirim. Nah, dikasih waktu berapa hari. Kalau misalnya tidak dibayar-bayar si pajak itu, maka si paket itu akan dikembalikan ke negara asal gitu. Waduh, rempong kan. Sebenarnya pajaknya nggak banyak, cuma kurang dari 10.000 kalau nggak salah ya, rupiah ya. Tapi kalau nggak dibayar itu bisa nyampe 75.000, karena mahasiswa saya pernah dapat COI dari Jepang itu dia harus bayar 75.000 karena mungkin tadi kena biaya penyimpanan. Akhirnya saya bayar aja langsung dan dikirim. Nah, nyampe ke kota saya itu 3 hari atau 4 hari kemudian ya. Jadi totalnya 7-8 hari lah ya dari Jepang ke Indonesia itu. Jadi alhamdulillah COI udah nyampe ke tangan saya. Terus saya kasih tahu sensei COI-nya udah nyampe. Terus saya waktu itu nawar ke sensei dong. Sensei, boleh nggak saya berangkatnya tanggal berapa gitu, tanggal 28 April kalau nggak salah. Sementara COI itu nyampe di Maret akhir kalau nggak salah. Jadi 1 bulan kemudian boleh nggak berangkatnya. 1 bulan kemudian tuh senseinya marah. Kamu itu gimana sih? COI udah di tangan, kenapa kamu mau memperlambat berangkat? Tadinya kan saya masih berharap ada yang ngasih duit ya buat ongkos gitu ya. Dan apa pertimbangan lainnya, karena pengen agak lama aja di Indonesia gitu, supaya apa, lebih lama dengan keluarga. Ternyata sensei marah. Akhirnya langsung saya apa namanya, nyari janji temu buat bikin visa
ke Jepang ya. Jadi ngurus visa student Jepang itu harus ke Jakarta kalau dari tempat saya. Jadi ya nyari-nyari janji temu, nyari-nyari tiket bus, nyari-nyari orang yang bisa nganter jemput saya di Jakarta. Pokoknya rempong lah, tapi alhamdulillah semuanya dilancarkan, dapat tiket bus walaupun tadinya nggak dapet, akhirnya dapet, terus dapet janji temu juga. Walaupun tadinya janji temu itu saya kaget ya. Saya kan rencana ke Jepang itu saya rencanakan tanggal 3 April. Ya 3 April karena 4 April itu udah mulai kuliah kan. Kaget dong pas milih janji temunya adanya di bulan Juni kalau nggak salah. Enggak, di bulan April tapi tanggal 19. Berarti kan lewat dari target saya berangkat ke Jepang. Pas saya isi-isi, nggak apa-apa lah tanggal 19 April kata saya. Saya kasih tahu saya dapatnya tanggal 19 April kata saya itu. Jadi kemungkinan ke Jepangnya akhir April. Terus ya udah kata senseinya, nggak apa-apa. Pas mau diklik isi-isi itu tiba-tiba error. Pas saya login lagi di tanggal segitu udah penuh, adanya Juni. Kaget kan. Mulai kuliah April ada janji temu di Juni, berarti kan berangkat ke Jepang Juli kan. Waduh, kok bisa kayak gini. Akhirnya saya kirim email kan ke GVC, apa sih yang ngurusin visa Jepang di Indonesia itu, lupa saya namanya, GVC atau apa ya. Nah saya kasih email kan, kenapa saya tiba-tiba dapat janji temu tanggal segini pas isi-isi, jadi tanggalnya jadi berubah lebih lama lagi kan. Terus mereka bilang kalau slot saya itu udah dipakai orang, jadi kayak pak cepet-cepet kuota kali ya, itu jaringan internet ya. Nah akhirnya saya nggak mau ini kan, tapi ya udahlah nggak apa-apa, Juni tanggal berapa ya, 15 Juni kalau nggak salah. Ya udahlah saya booking dulu kan tanggal segitu. Berhasil tuh booking, saya kasih tahu sensei jadinya tanggal 15 Juni kata saya. Aduh gimana kata sensei, ya udah kamu kasih tahu bagian office kalau kamu bakal telat datang ke Indonesia dengan alasan ini gitu kata dia. Oh, ya udah kata saya. Iseng-iseng kan, 2 jam kemudian saya searching nah dia makin maju. Ada lagi di bulan April. Tanggal berapa ya, 29 apa. Wah ada kesempatan bisa ada janji temu lebih awal lagi. Terus aja searching tiap 2 jam sekali ya. Karena kalau kurang dari 2 jam kita dianggapnya mesin. Jadi nanti kita diblok. Jadi tiap 2 jam itu saya ngecek. Akhirnya ketemu tanggal 29 Maret kalau nggak salah itu. Ya Allah langsung di booking. Alhamdulillah bisa apa istilahnya di reschedule ya. Jadi kalau kalian mau buat janji temu di GVC atau apa sih lupa, booking aja dulu, nanti kalian bisa reschedule daripada nanti udah kehilangan kursi kan. Lebih ribet lagi ya. Jadi bisa di reschedule. Akhirnya saya reschedule ke tanggal 29. Walaupun ketika mau nyari tiket waktu itu tiket Damri ya, karena saya mau naik Damri ke Jakarta. Kalau diantar suami kan repot karena harus bawa anak masih sekolah dan lain-lain. Akhirnya pas mau pesan tiket Damrinya penuh, nggak ada satupun kursi yang tersedia ya udah mepet ya. Jadi waktu itu tanggal 28 saya dapat jadwal janji temunya. Jadi kan berangkatnya besok ya. Itu tiket Damri itu semuanya udah sold out. Jadi udah terjual semua. Sementara moda transportasi yang nyaman itu kalau menurut saya Damri nomor 1 ya kalau naik bus gitu kalau dari Lampung. Nah akhirnya saya cari travel lain kan. Saya cari-cari, loh kok travel lain ada, cuma kok reviewnya jelek-jelek. Aduh was-was gitu. Akhirnya saya ya Allah berdoa, ya Allah. Saya searching lagi, balik lagi ke searching si Damri tadi, tiket Damri.
Alhamdulillah satu ada yang kosong, tapi di depan, jadi di depan banget, deket pintu ya. Saya nggak pernah tuh duduk di sana karena ngeri kalau depan pintu. Tapi ya udahlah, gimana lagi, akhirnya saya booking tiket Damri dan eh bes sorenya atau besoknya, sorenya itu, oh iya, saya itu bookingnya itu di hari yang sama ketika saya mau berangkat gitu, tapi saya di pagi-pagi terus dapat tiketnya itu yang malam, karena kalau dari Lampung ke luar Lampung biasanya malam, dapatnya malam. Alhamdulillah malamnya langsung berangkatnya ke Gambir, jadi jurusan Gambir. Harganya berapa ya, saya kebagiannya yang apa, yang paling bawah itu ekonomi ya apa bisnis ya, pokoknya saya itu nggak pernah naik yang bus itu. Biasanya naiknya kalau nggak kebagian yang bisnis, kalau ekonom nggak tahu lah, pokoknya yang biasanya saya kalau nggak yang kedua, yang pertama ya. Nah ini saya kebagian tiket Damri yang ketiga, yang paling rendah ya, kayaknya harganya itu berapa ya, 290.000 apa berapa ya. Nah turun di Gambir. Nah di Gambir itu nyampe nya itu subuh, jadi janji temu saya itu jam 4 sore atau jam setengah 4 lupa, tapi kita harus sudah hadir 1 jam sebelumnya ya. Nah alhamdulillah saya punya temen, dan temen saya di Jakarta itu nyariin temennya lagi, karena dia kebetulan lagi keluar kota, untuk antar jemput saya. Alhamdulillah ya Allah, itu apa, the power of teman ya. Jadi ada adik tingkatnya temen kalau nggak salah itu ngantar jemput saya, jadi saya dijemput di Gambir. Tapi jangan lupa ya, kita harus ngasih ini juga, jangan mau gratisan. Kalau dijemput orang udah ngeluangin waktu, ngeluarin bensin, mau gratisan kita enggak ya, tetap diganti bensinnya. Kita juga harus bawa oleh-oleh kalau mau janjian sama temen itu, supaya enak, sama-sama enak kan. Jadi udah ngerepotin, pengennya gratis gitu kan, itu jangan deh, jangan punya pikiran kayak gitu ya, supaya orang lain juga bisa menghargai kita. Nah jadi dia yang antar jemput saya. Nah pas pulangnya, karena saya yakin saya bakalan dapat Grab ataupun Gojek ya, dan karena nggak mau dia nunggu saya lama memproses visa itu kan, diprosesnya di Kuningan City Mall ya. Nah saya itu selesainya itu jam 5 sore kalau nggak salah. Ternyata jam 5 sore itu susah banget order Gojek, Grab, taksi, semuanya susah. Sampai saya 2 jam itu cuma nyari slot atau nyari Gojek yang bisa ke tempat saya, saking macetnya. Dan waktu itu tuh hujan, jadi tambah macet. Dan jadwal Damri saya itu jam 9, dan saya udah pesen yang royal ya, yang harga berapa royal itu ya, hampir 400 kalau nggak salah ya. Kan sayang juga kalau lapor ya, dari duit sendiri lagi. Aduh, makanya saya ya Allah jam 7 baru dapet Grab ya. Terus babang Grabnya bilang nggak tahu ini nyampenya jam berapa, katanya ke Gambirnya karena macet dan hujan kata dia. Waduh saya tuh berdoa, ya Allah mudah-mudahan masih ada si Damrinya, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu kan, karena kan semuanya atas kehendak Allah dan kuasa Allah ya. Kita dari ternyata pas saya pas saya menuju Gambir itu cuma 20 menit dong, si abangnya bilang kan mungkin 1 jam sampai 2 jam kata dia tuh, karena saking macetnya ya, sampai nggak bisa gerakan waktu itu. Pas saya ini ternyata 20 menit nyampe ke Gambir, dan bisnya pas mau berangkat. Ya Allah alhamdulillah banget itu diselamatkan 400.000 apa berapa ya, pokoknya selamat lah. Saya nggak usah nunggu besoknya lagi kan, karena kan kalau Damri itu biasanya kan besoknya lagi baru ada lagi ya. Alhamdulillah dilancarkan semua berkat bantuan teman-teman, mungkin bukan mungkin, pasti berkat doa suami sama keluarga juga, orang tua ya.
dan doa diri sendiri juga pasti harus berdoa, berusaha, pasrah juga karena kalau udah berdoa, udah berusaha, yang bisa menentukan segalanya itu hanya Allah. Akhirnya selesai urusannya, pulang lagi ke Lampung, tapi saya nggak bilang-bilang juga kalau saya habis ngurus visa, kecuali sama tetangga ya, karena tetangga tahu kalau saya mau pergi, apa namanya, pas saya mau pergi itu dia nanya mau kemana, mau urus visa gitu. Jadi yang tahu itu ya beberapa orang aja, diem-diem aja saya. Karena visa itu juga butuh waktu dan belum tentu juga di-approve ya, walaupun udah ada COI, katanya kalau udah ada COI itu, semua urusan gampang gitu ya. Dan persyaratan visa mungkin nanti lagi lah di kesempatan selanjutnya ya. Untuk hari ini cukup itu ya, mengurus COI dan mengurus visa. Kalau dokumen-dokumen untuk mengurus visanya, kayaknya mungkin bisa searching sendiri atau bisa nanti saya cerita di lain kesempatan. Akhirnya visa saya datang seminggu kemudian dan langsung pesen tiket. Dan tiketnya mahal banget karena mepet ya. Tapi alhamdulillah semuanya terbayarkan ya ketika sudah sampai di Jepang dengan selamat, bisa ketemu sensei yang baik, bisa ketemu istri sensei yang baik hati juga, bisa ketemu anak sensei. Nanti saya cerita bagaimana saya pertama kali datang ke Jepang, ketemu sensei pertama kalinya di lain kesempatan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.